Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa kembali bersilaturahmi di tengah-tengah keterbatasan ini, juga bisa menuntut ilmu, bisa saling sehat, bisa saling menasihati satu sama lain, saling berwasiat. Ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita serta ilmu kita, dan mudah-mudahan menjadikan suatu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenikmatan terbesar dalam hidup ini adalah kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita iman dan Islam, ketakwaan, karena inilah kenikmatan-kenikmatan yang terbesar dalam kehidupan ini. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada kedua kita, teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya sampai hari kiamat nanti, yang senantiasa menjalankan ajarannya. Ya Allah. Para bapak yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa sama-sama kembali di sini. Ya. Tentunya saja ini merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merenungkan tentang Al-Quran ini, hanya saja Al-Quran itu banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, ya. Dan makna yang luas, seperti tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tilka ayatul kitabil hakim. Itu Al-Quran ini yang penuh dengan hikmah, pembelajaran. Itu sangat banyak sekali hikmah di dalamnya. Dan kalau kita merenungkan kembali tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita, itu semata-mata itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di sini Iqra di sini tidak jelas apa yang harus dibaca, gitu kan, karena sifatnya umum. Orang katakan bahwa kalau di sini sifatnya umum, gitu kan, karena tidak ada pada saat itu Jibril alaihissalam tidak membawa teks ataupun tulisan, ya, tatkala menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk membaca, ya. Jadi maknanya sangat umum. Ini objeknya kira-kira nggak terlihat, gitu kan, maka maknanya ini sangat umum, ya, sangat umum. Bisa saja yang dibaca itu yang dibaca itu adalah sangat luas sekali, gitu kan, tidak bisa berarti memahami, mengkaji, meneliti,
mentadaburi itu sangat luas sekali ya, sangat luas. Termasuk mungkin memahami tentang keadaan diri kita, tentang penggunaan kata manusia di dalam Al-Quran. Ya, penggunaan kata manusia di dalam Al-Quran itu sangat bervariasi, ya. Sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah penggunaan kata manusia di dalam Al-Quran, yaitu tentang manusia disebut juga sebagai Bani Adam, ya, Bani Adam. Nah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini penggunaan kata Bani Adam. Nah, manusia juga disebut Bani Adam. Karena apa? Antara maknanya adalah untuk mengingatkan manusia bahwa manusia yang tersebar di belahan bumi ini yaitu berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Mungkin banyak teori-teori kita pernah belajar ini di sekolah-sekolah kita, bahwa kata Darwin bahwa manusia itu berasal dari kera. Apakah di sini ada yang keturunan? Insya Allah ada ya, karena kita semua ini keturunan dari Nabi Adam ya. Kalau ada pengikut yang ke sana berarti itu keturunannya dari sana itu ya. Itu kata Darwin. Mungkin Darwin nenek moyangnya sejahtera ya. Tapi insya Allah kalau kita sebagai seorang muslim, nenek moyang kita Nabi Adam. Itu tentang dari Darwin ya. Maka di sini Allah mengingatkan bahwa manusia itu berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam. Ya, itu sudah terbantahkan ya, cara itu yang berada di garis dunia pendidikan itu. Katanya berasal dari polusi manusia itu. Padahal dalam akidah kita bahwa manusia itu berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam. Dan yang kedua adalah supaya manusia itu satu sama lain tidak saling menghina, tidak saling merendahkan. Satu suku dengan suku yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain ya. Itu supaya tidak saling merendahkan, karena kita berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam. Sebagaimana Allah firmankan juga di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhara qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan ya. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan-perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik gitu.
Itulah makna dari atau hikmah penggunaan dari Bani Adam, yaitu mengingatkan kita bahwa kita itu berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kedua adalah penggunaan kata al-insan. Manusia juga disebut sebagai insan, al-insan, al-insan. Tadi lanjutannya dari surat Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahwa al-insan ini dipecahkan dari kal darah, al-'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memahami, untuk mengkaji, untuk meneliti, ya tentunya saja efeknya adalah supaya kita bertambah keilmuan kita, sehingga dengan ayat lanjutannya khalaqal insan, bahwa manusia itu akan bertambah, Allah tinggikan derajatnya dengan keilmuan, sebagaimana Allah juga firmankan tadi. Ustaz Rahman mengingatkan kita, walladzina utul ilma darajat, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman, di antara kalian walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Itu dengan al-insan. Jadi al-insan ini mengandung pengertian bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal darah, makhluk yang mulia dengan ilmunya, makhluk yang mulia dengan ilmunya, sebagaimana Allah firmankan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ayat qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima fa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Itu kata malaikat. Tatkala Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini, dan Allah berdialog dengan para malaikat mengupakan, istilahnya mengemukakan mengungkapkan alasan-alasan kenapa sih yang diutus itu manusia, gitu kan? Padahal manusia itu selalu menumpahkan darah, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, sebutkanlah nama-nama, gitu kan? Sehingga apa-apa yang dipikirkan malaikat itu nyata terbantahkan, gitu kan? Ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda-benda yang ada di sekitarnya,
Nyata malaikat tidak tahu gitu kan apa yang Allah rahasiakan di dalamnya. Ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu ya. Jadi tugas al-insan ini yang pertama adalah untuk menjadi khalifah, ya. Untuk menjadi pemimpin, ya. Untuk menjadi pemimpin. Ini tugas al-insan, ya. Tugas al-insan ini tentunya dengan keilmuan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, gitu ya. Dengan keilmuan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena kalau memimpin itu tidak berdasarkan ataupun keilmuannya tidak dipersiapkan untuk memimpin, biasa saja. Jangankan untuk yang lebih besar lagi gitu kan, hal yang kecil saja bisa rusak gitu kan. Tatkala memimpin sesuatu itu bukan orang yang ahli di bidangnya gitu. Orang yang ahli di bidangnya maka akan rusak ya, akan rusak. Itu tugas kepemimpinan, ya. Maka Al-Quran dan manusia ini sangat berkaitan erat, ya. Berkaitan erat. Karena dalam kepemimpinan itu harus tentu saja yang menjadi landasan itu adalah kepada Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk apa untuk semuanya, ya. Untuk semuanya, ya. Sebagai landasan kepada Al-Quran, ya. Yang menjadi landasan, menjadi hukum dalam bertindak, ya, dalam suatu perkara-perkara, itu dalam semua hal itu kan tidak terlepas dari merujuknya kepada sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu dalam sebagai landasan daripada hukumnya, itu tugas manusia itu sebagai khalifah. Gimana kalau sekarang kan itu hanya beda istilah saja dengan sekarang, ya. Beda saja dengan istilah dengan sekarang, gitu kan. Sekarang distilahkan dengan bahasa yang berbeda saja, gitu kan, dengan bahasa yang berbeda. Tapi pada intinya adalah manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola, untuk mengatur alam semesta ini, ya. Untuk mengatur bumi ini, gitu kan, ya, untuk mengatur, gitu kan, supaya supaya seimbang, gitu kan, karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran itu sebagai perangkat, gitu kan, sudah mengetahui semuanya itu apa-apa yang ada di alam semesta ini. Tentunya saja Al-Quran ini sebagai pedomannya, sebagai petunjuknya untuk mengelola ini. Maka tatkala dikelola dengan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menambah keberkahan bagi semuanya, ya. Menambah keberkahan bagi semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi, ya. Kalau kita kita juga diingatkan dengan kisah Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang ulama besar, bahwa tatkala kepemimpinan itu betul-betul semuanya itu
sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, pemimpinnya juga rakyat-rakyatnya. Padahal sebelumnya gitu kan, binatang-binatang pun sangat puas gitu kan, sangat puas. Banyak ternak-ternak warga, ya, ternak-ternak warga itu dimakan sama binatang-binatang, ya, binatang buas. Tapi setelah kepemimpinannya itu semua itu tidak terjadi, sampai pengaruhnya luar biasa gitu kan, ya, karena binatang-binatang pun itu adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah perintahkan untuk melakukan suatu hal yang tidak mengganggu manusia, maka dia pun melakukannya, karena itu bagian dari ketaatannya kepada Rabb-nya gitu. Itu tugas yang pertama, itu manusia sebagai khalifah. Maka hendaknya kita juga terus meningkatkan hubungan kita dengan Al-Quran ini, ya. Hubungan kita dengan Al-Quran ini, baik itu dari segi membacanya, ya. Itu kita sempat kemarin berita-berita kita sempat viral juga ya di media sosial bahwa ada seorang pemulung, ya, seorang pemulung itu anak karena keterbatasan ekonominya gitu kan, sehingga dia putus sekolah, sehingga dia menjadi pemulung. Ada satu pesan dari neneknya itu, jangan kamu tinggalkan Al-Quran, jangan kamu hari-harimu istilah dengan Al-Quran, hari-harimu istilah dengan tilawah Al-Quran. Maka yang kemarin sempat viral itu di Braga, ya, seorang pemulung itu dari tatkala, karena dia memang keadaannya dia lapar itu kan, sehingga tatkala dia lapar itu dia sekenyang-kenyangnya dengan membaca Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran. Ketika dia lapar, dia langsung membaca Al-Quran, karena memang nggak ada gitu kan makanan yang harus dimakan gitu kan, makanya itu ya. Tapi tanpa dibayangkan juga, tanpa ia pikirkan, itulah rencana Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada yang seorang tukang parkir gitu kan, yang memfoto, yang memviralkan. Akhirnya Allah angkat derajat, ya, menjadi anak asuh Syekh Al-Jannah. Itu bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala dengan meriah. Ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila semua aktivitas-aktivitas sosial kita, hari-hari kita itu tatkala isi dengan kegiatan-kegiatan Al-Quran, maka itulah yang menjadi salah satu penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita beraktivitas, mau berbisnisnya, mau mengajarnya, mau yang diberi amanah dengan kepemimpinannya, kita isi dengan kegiatan-kegiatan Al-Quran, maka insyaallah Allah akan menurunkan keberkahannya, Allah akan memuliakannya. Dan tugas sebagai al-insan ini yang kedua adalah untuk beribadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tugas yang kedua, selain untuk mengelola menjadi khalifah, yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai untuk mengabdi kepadanya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal-hal yang
ibadah dalam artian sangat luas, yaitu hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat bahwa kalau kita golongkan ibadah itu ada dua, yaitu abdu minallah dan abdu minnas, yaitu berhubungan sama Allahnya baik juga, berhubungan sama manusianya juga. Tapi ini tidak mudah ya, tidak mudah. Apalagi untuk berhubungan bersama manusia dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam sifat itu, makanya kita harus saling memahami, harus saling menjaga satu sama lain, saling mengingatkan. Nah, itu dengan manusia. Dan manusia itu, al-insan ini mempunyai dua potensi, ya. Potensi untuk menjadi baik, potensi untuk menjadi yang sebaliknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan jalan ketakwaan dan fujur. Ya. Maka al-insan ini tatkala yang banyak yang membisikannya kebaikan-kebaikan, maka yang dilahirkan akan kebaikan. Ya. Karena manusia itu berada di tengah-tengah, ya. Berada di tengah-tengah antara setan dan malaikat. Jadi semuanya itu bisa berpotensi, ya, berpotensi, ya. Semua manusia itu bisa berpotensi, ya. Ataupun dia pernah ada dalam pikirannya gitu kan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kalaupun ada manusia yang tidak melakukan dosa, kalau dia pernah memikirkan gitu kan, memikirkan untuk berbuat dosa meskipun dia tidak berbuat dosa, karena ada potensi itu dalam diri manusia itu, ya, ada potensi itu, ya, itu untuk melakukan ketakwaan dan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, fujur dan ketakwaan. Maka tatkala yang bisikannya adalah orang-orang yang baik, maka manusia itu akan cenderung menjadi baik. Teman-temannya baik, lingkungannya baik, keluarganya baik, insyaallah itu akan berpotensi menjadi baik. Tapi tatkala yang menjadi pembisikannya itu orang-orang yang fujur, maka manusia itu akan menjadi fujur, ya. Karena itu punya potensi itu. Makanya sini kita mudah-mudahan kita senantiasa bersama-sama untuk saling mengingatkan, ya, untuk saling mengingatkan itu sama lainnya. Dan tatkala manusia itu bisa berlaku zalim, manusia itu punya potensi untuk melakukan kezaliman. Tatkala manusia itu merasa cukup, ya, merasa tidak butuh dengan orang lain. Kalla innal insana la yatgha. Dirinya merasa cukup. Diri sininya merasa tidak butuh. Maksud merasa cukup di sini artinya tidak membutuhkan. Nah, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan nasihat dari orang lain, maka manusia itu bisa berpotensi untuk zalim. Tatkala dinasihatkan, saya tidak butuh. Nah, maka inilah kan berpotensi zalim. Manusia itu bisa berpotensi zalim tatkala manusia itu merasa dirinya serba puas, merasa cukup, atau tidak butuh dengan orang lain, tidak butuh dengan nasihat orang lain, tidak butuh dengan masukan-masukan orang lain. Saya sudah merasa tidak, maka itulah manusia itu bisa berpotensi menjadi zalim. Dari al-insan. Dan yang selanjutnya adalah
Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Ya, manusia itu yang ketiga ya. Yang berapa sekarang Pak? Yang berapa? Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Yang pertama manusia itu dikatakan apa yang pertama? Masih ingat? Ada dorpes? Ada dorpes? Ya? Ada ya? Oh ya ada dorpes ya di kuning. Bapak, jika ya. Yang pertama adalah manusia itu dikatakan di dalam Al-Quran yaitu Bani Adam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan Al-Insan. Dan yang ketiga, tapi saya tidak akan bahas yang ketiga karena ini ada 4, ini bisa bahaya di sini ya. Karena di sini 4 gitu kan, bukan 3 ya Pak. Jadi itu. Ya, yang ketiga sekarang Al-Bashar ya, Al-Bashar. Al-Bashar ya, manusia itu dikatakan Bashar ya. Ya, dikatakan Bashar. Jadi apa itu manusia itu adalah dikatakan Bashar? Ya. Karena manusia itu menampakkan sesuatu yang baik, gitu. Indah. Nah, akar dari kata Bashar itu Bashar ya, itu kulit. Jadi manusia itu mempunyai apa? Manusia itu indah, manusia itu baik, gitu kan secara bahasanya kan itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sempurna manusia itu. Apa? Baik gitu kan dari segi fisiknya saja gitu kan, dibandingkan dengan jin ya, dibandingkan dengan jin dan makhluk-makhluk yang lainnya gitu kan. Makhluk yang lainnya fisik kan kalau kita bandingkan dengan jin itu manusia lebih ganteng ya daripada jin. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya gitu kan, manusia itu lebih ganteng gitu kan, lebih baik ya. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kata Bashar ini lebih kepada dimensi untuk apa? Material gitu kan, tentang manusia itu, bahwa manusia itu suka makan, itu sifat manusia ya. Tapi wakulu washrabu wala tusrifu, tidak berlebihan dalam makan gitu kan, tidak dalam makan itu tidak berlebihan ya. Dalam minum juga seperti itu gitu kan, tidak terlalu berlebihan, secukupnya saja. Karena sesuatu yang baik juga kalau berlebihan itu tidak baik juga gitu kan. Nah, itu. Kalau berlebihan makan kan bagus, tapi kalau berlebihan jadi tidak bagus. Minum juga bagus, tapi kalau berlebihan juga jadi tidak bagus. Atau kekurangan juga jadi tidak bagus gitu kan. Kita kurang minum air misalkan gitu kan, maka akan berpotensi banyak organ-organ tubuh yang rusak gitu kan, seperti ginjal gitu contohnya gitu kan. Kalau misalkan mungkin itu yang lebih mendalam lagi nanti pada pertemuan akan menjelaskan itu ya. Seperti itu kan. Secara umum seperti itu ya. Kak, itulah manusia ya, manusia. Jadi makanya kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasul tatkala saum itu ya kita harus berbuka gitu kan, harus berbuka gitu kan tatkala kita saum. Itu tidak berlebihan gitu kan. Saya masih kuat tidak akan buka-buka gitu kan. Sekarang ada istilah apa? Istilah mati geni gitu kan. Jadi tidak buka-buka selama ya gitu. Selama berapa hari gitu kan. Berarti ya harus berbuka kalau saum itu kan, harus berbuka. Tidak berlebihan ya, tidak berlebihan kan. Karena Allah sudah mengatur ya. Jadi anjurkan tidak perlu berlebihan dia ya. Makanya Rasulullah
mengajak kita dalam hal ini itu ya minimal kita mengagendakan saum kita minimal 3 hari dalam 1 bulan, gitu kan? 3 hari dalam 1 bulan, itu ya minimal kita, supaya kondisi-kondisi ruhiyah kita meningkat dan juga ada istirahatnya ya, mesin yang ada di dalam pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Dan manusia itu salah satu kebutuhan manusia kasar ini adalah manusia itu butuh dengan istirahat, butuh dengan tidur. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai untuk istirahat. Untuk istirahat ya. Untuk istirahat ya. Manusia itu perlu istirahat ya. Karena tatkala manusia tidak istirahat ya, tubuh kita akan rusak. Dan ini adalah fitrahnya itu, manusia itu tidurnya di malam hari ya. Tidurnya di malam hari. Bagaimana kalau kita yang kerja kita sih itu mungkin pengecualian ya, pengecualian. Karena kalau seandainya yang punyanya itu orang-orang muslim, mungkin dia akan bekerjanya di siang hari saja gitu kan, kalau makanya ini tidak ada shift gitu kan. Jadi fitrah manusia gitu kan, karena tidur pada waktu malam itu sangat berkualitas dibanding dengan tidur siang. Ya, tidur siang hanya sebentar saja kan dalam khairullah gitu kan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum duhur terus taruh gitu kan, supaya dengan harapan kita bisa segar lagi gitu kan pada bangun, dengan harapan bisa lebih awal lagi untuk bangunnya gitu kan. Itu terus manusia itu dengan tidur. Waja'alna al-laila libasa ya. Itu basyar ya, basyar. Jalan-jalan itu hiburan ya. Itu perlu refreshing gitu kan. Di sini alhamdulillah ada komunitas goes, komunitas sepedanya gitu kan. Ada sepak bolanya, itu kebutuhan manusia gitu kan, untuk refreshing, untuk jalan-jalan dan sebagainya gitu kan. Itu kebutuhan dari kebutuhan manusia itu, dilihat dari segi basyar ya, dari segi basyar itu. Memang itu kebutuhan. Menikah itu kan, menikah itu kebutuhan dari manusia ya. Kalau menikah lagi gimana? Tergantung gitu ya. Menikah itu kebutuhan manusia, kalau menikah lagi itu tergantung kondisi berarti ya. Itu Ustaz Rahman ya. Tapi kalau menikah lagi itu tergantung gitu ya, tergantung. Nah, itu kebutuhan pada manusia itu dari segi pasar. Yang terakhir ya, yang terakhir itu manusia itu disebut dengan, yang keempat adalah manusia disebut dengan anas. Ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, ya ayuhan nas ini. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, lita'arafu. Itu dimensi yang pertama. Anas itu dimensi sosial, ya, kehidupan sosial. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, ya, makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain, Manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita ini untuk satu makanan saja itu kita tidak bisa sendirian ya. Nah, contohnya saja kita beli bala-bala saja itu
membutuhkan orang lain. Itu hal kecil. Ini ada terigunya, gitu kan? Ada petaninya, ada lahannya, ada yang kulitnya, ada yang mencangkulnya, ada yang membuat pupuknya, gitu kan? Ada yang menjadi pedagangnya, ada yang jadi supirnya untuk angkut. Itu untuk satu bala-bala saja, gitu kan? Itu melibatkan begitu banyak orang lain, gitu kan? Begitu banyak orang lain. Ya. Itu manusia itu adalah makhluk sosial. Tatkala dilahirkan kita tidak bisa sendirian, ya, tidak bisa sendirian. Ya. Perlu adanya lahir ibu kita, gitu kan? Dan perlunya ada bapak, gitu. Perlu ada bapak dan ibu. Itu ada membutuhkan orang lain sosial, gitu kan? Perlu adanya bapak kita. Kecuali mungkin Nabi Adam, ya, Nabi Adam tidak memberikan bapak dan ibu, gitu, karena Allah yang menciptakan langsung. Atau Nabi Isa, ya, tidak memberikan ayah. Kalau sekarang itu pasti dipertanyakan, kenapa ada anak nggak ada bapaknya, itu bermasalah, gitu kan? Gitu. Kalau sekarang, ya, kenapa ada anak nggak ada bapaknya? Oke. Nah, jadi itu seperti itu, ya, manusia itu. Kalau lahir kita membutuhkan orang lain juga, gitu kan? Orang lain membutuhkan bidan ataupun dokter. Tatkala makan kita ada yang nyiapin, tatkala minum, tatkala kita mau ganti baju dan sebagainya, untuk berbicara juga ada yang mengajarkan. Untuk menulis juga itu membutuhkan orang lain, sampai pada bela, sampai juga pada titik meninggal. Ini tidak bisa, ya, sendirian, gitu kan? Keluarga kita ada yang menguburkan, itu membutuhkan orang lain, ya. Semuanya itu. Jadi manusia Anas ini lebih ke bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa dilepaskan dari orang lain, membutuhkan orang lain. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari kedaifan saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.